Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pendidikan sebagai bingkai-bingkai dasar filsafat, serta latar belakang munculnya filsafat pendidikan dan perkembangannya. Saya Jungfatia Zahra dengan NPM 201063105047 dari kelas 2C, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan tahun 2020-2021, semester 2 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Dadak Rahman Munandar, MPD. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Latar belakang munculnya filsafat pendidikan. Filsafat diakui sebagai induk ilmu pengetahuan atau the mother of science yang mampu menjawab segala pertanyaan dan permasalahan, mulai dari permasalahan yang berhubungan dengan alam semesta, hingga permasalahan manusia dengan segala problematika kehidupannya. Filsafat dan pendidikan mempunyai hubungan yang hakiki dan timbal balik. Maka dari itu, berdirilah filsafat untuk memecahkan persoalan-persoalan pendidikan yang bersifat filosofis. Kemunculan filsafat pendidikan ini disebabkan karena banyaknya perubahan dan permasalahan di lapangan pendidikan yang tidak mampu dijawab oleh ilmu filsafat. Perkembangan filsafat pendidikan. Perkembangan filsafat pendidikan dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama adalah zaman Yunani kuno, yang kedua zaman Islam, yang ketiga zaman Renaissance, dan yang keempat zaman kontemporer. Yang pertama kita bahas adalah periode zaman Yunani kuno. Seiring dengan berkembangnya waktu, filsafat dijadikan sebagai landasan berpikir oleh bangsa Yunani untuk menggali ilmu pengetahuan. Karena itu, periode perkembangan filsafat Yunani merupakan entry point untuk memasuki peradaban baru umat manusia. Inilah titik awal manusia menggunakan rasio untuk meneliti dan sekaligus mempertanyakan dirinya dan alam jagat raya. Yang kedua, ada periode zaman Islam. Pada zaman Islam, Islam sangat menghargai ilmu. Hal ini terlihat sejak kemunculan agama Islam ini sendiri yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dominasi para teolog pada masa ini mewarnai aktivitas ilmiah pergerakan ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dilihat dari semboyan Ancilla Theologia yang berarti kegiatan ilmiah diarahkan untuk mendukung kebenaran agama. Keilmuan berkembang pada zaman Islam klasik pada tahun 650-1250 Masehi. Keilmuan ini dipengaruhi oleh persepsi tentang bagaimana tingginya kedudukan akal seperti yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Persepsi ini bertemu dengan persepsi yang sama dari Yunani melalui filsafat dan sains. Yang ketiga, periode Renaissance. Memasuki masa Renaissance, otoritas Aristoteles tersisihkan oleh metode dan pandangan baru terhadap alam yang biasa disebut Copernic Revolution yang dipelopori oleh sekelompok saintis antara lain Copernicus, Galileo Galilei, dan Isaac Newton yang mengadakan pengamatan ilmiah serta metode-metode eksperimen atas dasar yang kuat. Yang keempat, ada periode zaman kontemporer. Filsafat kontemporer diawali pada awal abad ke-20 yang ditandai oleh variasi pemikiran filsafat yang sangat beragam dan kaya, mulai dari analisis bahasa, kebudayaan, kritik sosial, dan metodologi yang di dalamnya ada fenomenologi, hermeneutika, dan strukturalisme, lalu ada filsafat hidup atau eksistensialisme, kemudian ada filsafat ilmu, bahkan sampai filsafat tentang perempuan atau feminisme. Pemikiran filsafat pendidikan. Yang pertama ada menurut Socrates, prinsip dasar pendidikan ia adalah metode dialektis. Metode ini digunakan Socrates untuk mendorong seseorang untuk berpikir cermat, untuk menguji coba diri sendiri, dan untuk memperbaiki pengetahuannya. Yang kedua ada menurut Plato. Menurutnya, pendidikan itu sangat perlu bagi dirinya sebagai individu maupun sebagai warga negara. Karena pendidikan itu merupakan bentuk kebebasan dari kebelengguan, ketidaktahuan, dan tidak kebenaran. Dengan pendidikan, orang-orang akan mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak benar. Yang ketiga, ada menurut Aristoteles. Menurutnya, agar orang bisa hidup baik, maka ia harus mendapatkan pendidikan. Pendidikan bukanlah soal akal semata-mata, melainkan soal memberi bimbingan kepada perasaan-perasaan yang lebih tinggi. Kesimpulannya, filsafat diakui sebagai induk ilmu pengetahuan.
yang mampu menjawab segala pertanyaan dan permasalahan, mulai dari permasalahan yang berhubungan dengan alam semesta hingga permasalahan manusia dengan segala problematika kehidupannya. Filsafat dan pendidikan mempunyai hubungan yang hakiki dan timbal balik. Maka dari itu, berdirilah filsafat untuk memecahkan persoalan-persoalan pendidikan yang bersifat filosofis. Secara garis besar, periodisasi perkembangan ilmu filsafat ini dibagi menjadi 4 periode, yaitu pada zaman Yunani kuno, yang kedua pada zaman Islam, yang ketiga pada zaman Renaissance, dan yang keempat pada zaman kontemporer. Jadi jelaslah bagi kita bahwa filsafat berkembang sesuai perputaran zaman. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.